Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi teman-teman. Kita ngebahas zodiak Aquarius 1 Mei sampai 15 Mei 2023. Dan ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya, seperti itu. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk saya. Ini gelang energi, ini manfaatnya untuk asihan, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan membersihkan aura negatif. Dan ini harganya 200 ribuan ya teman-teman, bisa dikirim ke luar negeri. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, ini harganya 130 ribu. Dan ini 30 ml harganya 85 ribu. Dan ini manfaatnya untuk asihan, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga ya. Dan ini madu karoma, ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya sekitar 90 ribuan. Bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa ya, seperti itu. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan dulu. Bagi kalian yang mau konsultasi, pembahasan garis tangan ya, silahkan bisa via WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian. Misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa. Nah seperti itu ya. Dan itu biayanya sekitar 100 ribuan teman-teman. Kehidupan zodiak Aquarius 1 Mei sampai 15 Mei 2023. Di sini banyak dari kalian akan mendapatkan berkah atau rezeki. Rezeki yang tidak terduga, rezeki yang memang pelan tapi pasti ya, teman-teman. Sedikit demi sedikit menjadi banyak, seperti itu karena kerja kerasmu selama ini, karena kualitas kerjamu, karena kalian ini seperti orang-orang yang memang sangat ulet dan tidak mudah menyerah dengan isi kegagalan atau dengan tekanan seperti itu ya. Walaupun memang kadang-kadang ada rasa sedih, ada rasa khawatir, ada rasa takut ya, ada rasa merasa kok orang-orang kok nggak bisa mendukung kalian, atau kok nggak orang-orang nggak bisa melihat kalian itu sukses, atau tidak bisa mendukungmu dalam hal apapun ya teman-teman. Tetapi di sini sepertinya walaupun perasaanmu seperti itu, kadang-kadang itu membuat kalian itu seperti merasa lelah ya dengan keadaan, tetapi kalian tetap bangkit, tetap berdiri, tetap menunjukkan kemampuan kalian, tetap berusaha semaksimal mungkin semampu kalian. Dan pada akhirnya apapun yang kalian butuhkan, apapun yang kalian harapkan, ini menjadi kenyataan, bisa tercapai secara rezeki, semakin dimudahkan oleh Tuhan. Apa yang kalian inginkan itu tercapai, mungkinlah pelan-pelan ya teman-teman, satu persatu gitu. Dan mungkin kalau kalian menginginkan sesuatu dari sedikit demi sedikit menjadi istilahnya kenyataan, misalnya dari tanggal 1 ke tanggal 2 kalian berproses untuk mencapai apapun yang kalian inginkan, entah dalam pekerjaan, usaha, atau karir. Tetapi ini pelan tapi pasti membuahkan banyak keberkahan, rezeki, dan juga istilahnya posisi yang cukup baik. Dan kalian tuh bisa menikmati semua ini dengan sangat baik, walaupun memang nggak ada yang mulus ya perjalanannya, tetapi kalian orang-orang yang memang bermental baja, tahan banting, dan tidak mudah menyerah. Bagus banget. Dan di sini benar-benar sesuatu yang bisa kalian nikmati dengan sangat baik. Jadi pekerjaan apapun yang kalian alami saat ini, walaupun cobaannya banyak dari pihak manapun, tetapi kalian itu benar-benar orang-orang yang memang tidak mudah merasa putus asa atau tidak mudah menyerah. Jadi kalian bisa menikmati itu dengan sangat baik hasilnya ya teman-teman. Kita ngebahas keuangan ya. Ini keuangan zodiak Aquarius 1 Mei sampai 15 Mei 2023. Nah, sepertinya banyak dari kalian yang bisa berbagi dengan banyak orang secara rezeki, secara ilmu,
secara pengalaman. Jadi kalian orang-orang yang memang tidak pelit dengan istilah berbagi. Ini bisa berbagi dengan rezeki, misalnya berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung dengan kalian, dengan keluarga, dengan orang-orang terkasih, ya seperti itu. Atau kalian juga bisa berbagi dengan orang banyak secara pengalaman, secara ilmu kalian yang kalian kuasai. Ya orang-orang yang memang tidak istilahnya tidak merasa takut tersaingi atau takut orang-orang lebih baik dari kalian, tapi ini sepertinya memang kalian ini benar-benar orang yang udah tenang, udah seimbang, orang-orang yang semakin spiritual, semakin dekat dengan Tuhan, dan merasa bahwa setiap manusia punya takaran rezeki yang berbeda-beda, punya takdir hidup yang berbeda-beda, dan punya cara dan waktu yang berbeda. Jadi kalian tuh seperti orang-orang yang nggak tertekan lagi dengan keadaan, ya seperti itu. Kalian merasakan kebahagiaan batiniah, kebahagiaan yang tidak membutuhkan alasan. Dan biasanya itu sumbernya dari ketenangan jiwa dan Tuhan pastinya, ya seperti itu teman-teman. Dan di sini kalian tuh seperti pelan tapi pasti dalam menjalani proses ini, walaupun nggak tergesa-gesa, walaupun nggak langsung banyak, tapi kalian tuh orang-orang yang ulet, orang-orang yang bisa memanfaatkan keadaan. Dan Tuhan itu melihat itu. Jadi ketika kalian ingin mencapai sesuatu itu pelan tapi pasti, itu dibantu dengan ridho Tuhan. Apapun yang kalian upayakan ini pelan tapi pasti hasilnya itu ada, ya. Dan di jalannya itu mudah seperti itu, sehingga banyak dari kalian bertemu dengan orang-orang baru, orang-orang yang memang bisa satu vibrasi dengan kalian, bisa saling mendukung, sepemikiran, atau bisa sejalan ya secara bisnis ataupun pekerjaan, partner bisnis, partner usaha, bisa seperti itu. Tapi bisa juga ini berhubungan dengan orang yang memang akan menjadi belahan jiwa kalian. Nah, mungkin ketemu soulmate, ketemu pasangan ya. Bagi teman-teman yang belum punya pasangan, akan ada pertemuan dengan jodoh kalian. Seperti itu ya. Ada cinta yang tulus yang akan datang kepadamu. Kita ngebahas asmara ya. Energinya ringan banget untuk kalian zodiak Aquarius. Semoga menjadi kebahagiaan buat kalian semua ya. Dan hal positifnya dikabulkan oleh Tuhan, hal negatifnya semoga dijadikan peringatan untuk kalian menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Ini kita ngebahas yang berpasangan dulu ya. Ini asmara ya teman-teman. Ini sepertinya banyak dari kalian yang semakin dewasa, semakin tenang dalam menjalani kehidupan, dalam menyelesaikan masalah, dan ketika kalian menginginkan sesuatu itu bisa istilahnya bisa gini. Kalau kalian ingin mengambil atau ingin mencapai sesuatu, misalnya ingin punya usaha, ingin punya pekerjaan, bisa kalian tuh istilahnya walaupun sendiri atau kerjasama dengan pasangan ini tetap ada pembicaraan yang baik ya, dibicarakan dari hati ke hati. Ini aku pengen punya usaha ini, misalnya aku pengen kerja ke sini, kira-kira bagus enggak, boleh enggak, atau minta persetujuan ya. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat, dijelaskan dengan cara yang baik. Atau mungkin kalian ini orang-orang yang memang semakin bisa saling memahami dengan pasangan, semakin dewasa, semakin tenang, dan bisa menjadi contoh yang baik untuk banyak orang dan juga anak-anak kalian, seperti itu. Jadi memang dengan proses kehidupan kalian jadi orang-orang yang semakin baik ya, semakin tenang, dan semakin bisa membawa diri dalam kondisi apapun. Dan kita ngebahas yang single ya. Yang single ini sepertinya apapun usahamu, apapun kerja kerasmu selama ini membuahkan hasil teman-teman. Orang mulai segan dengan kalian, orang mulai bisa kemampuanmu, orang bisa melihat kualitasmu, dan orang tanpa kalian suruh istilahnya, orang-orang itu sepertinya segan kepadamu karena kemampuanmu, karena kualitasmu, karena kalian orang yang memang berharga. Nah seperti itu. Ini biasanya orang-orang yang memang istilahnya bisa menunjukkan kemampuan atau kualitas dirinya dengan sangat baik, dengan cara yang baik ya. Dan mungkin kalian juga akan istilahnya banyak yang suka, akan banyak yang disukai oleh banyak orang ya, oleh pasangan atau mungkin oleh orang lain. Orang lain itu melihat auramu yang semakin bersinar, kualitas hidupmu semakin baik, rezekimu semakin lancar, dan kalian bisa istilahnya mencapai apa yang kalian inginkan ini dengan kemampuanmu, bukan karena numpang dengan orang lain. Nah seperti itu teman-teman. Tapi ada juga yang akan punya pasangan, tapi pasangan kalian ini sepertinya semakin menghargai kalian karena kalian orang-orang yang memang istilahnya punya kualitas yang baik.
atau mungkin akan bertemu dengan seseorang dan seseorang ini agak masih ragu ya, karena dia tuh agak minder, aku takut kira-kira cocok nggak sih sama dia, kayaknya dia ketinggian gitu, kayaknya gitu, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang akan bertemu dengan teman yang udah lama yang nggak ketemu, entah teman kuliah, teman SMU, teman SMP, mungkin ya zaman-zaman dulu pas ketemu itu ternyata udah sama-sama berkembang dan ada chemistry, mungkin akan ada hubungan baik atau percakapan ya, dan mungkin otomatis kalau ada dengan seiring jalan bisa juga ada komitmen seperti itu. Kita ngebahas yang single parent laki-laki dulu. Ini sepertinya banyak pembelajaran hidup yang akan membuatmu berkembang, teman-teman. Tetapi kalian jangan tertekan ya. Sepertinya banyak dari kalian ini tertekan dengan keadaan. Sebenarnya kalau kalian bisa mengambil hikmah, ini bisa menjadi pembelajaran hidup yang sangat berharga buatmu untuk meraih apapun yang kalian harapkan selama ini. Dan kalian juga banyak berintrospeksi diri, kira-kira apa yang udah kalian perbuat ini banyak baiknya atau banyak buruknya, banyak merugikan kalian atau banyak menguntungkan kalian. Nah seperti itu teman-teman ya. Dan secara asmara sepertinya kalian ini lagi memikirkan atau mempertimbangkan suatu hubungan, karena mungkin ada yang udah punya pasangan tapi kok seperti kalau dilanjutkan ini agak kurang baik ya. Nah seperti lagi dipertimbangkan. Jadi kalian coba minta petunjuk sama Tuhan, kira-kira baiknya bagaimana ya teman-teman, pikirkan dengan tenang. Tapi ada juga yang memang akan dihadapkan dengan dua pilihan, entah kalian memilih pasangan apa memilih pekerjaan, karena mungkin akan ada yang bekerja keluar kota, keluar negeri atau keluar daerah. Nah seperti itu. Tapi ada juga yang memang lagi memikirkan dihadapkan dengan dua pilihan ini, seperti ada dua orang yang datang kepada kalian mencintai kalian. Nah kalian tuh seperti lagi memilih mana yang terbaik untuk kalian. Jadi putuskan dengan pemikiran yang dingin, tenang, dan juga pemikiran yang tenang maksudnya ya, dan tetap minta petunjuk sama Tuhan teman-teman ya. Jangan pakai logika atau pemikiran yang gerasa gerusuk. Kita ngebahas yang single. Yang perempuan ini sepertinya lagi banyak kesedihan karena ada orang yang mengkhianatimu. Ini yang mengkhianati kalian ini orang terdekat, misal orang yang kalian cintai atau sahabat kalian sendiri. Misalnya gini, kalian ditinggalkan demi orang lain, atau ternyata orang yang dekat kalian ini hanya ingin memanfaatkan keuanganmu, memanfaatkan kebaikanmu, memanfaatkan kehidupanmu. Nah seperti itu. Atau mungkin sepertinya pasangan kalian ini berselingkuh dengan teman kalian sendiri. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi sesuatu yang sangat menjadikan banget. Tetap istilahnya jangan mudah menyerah ya teman-teman, bangkit kembali, karena dengan apapun itu kejadiannya, itu proses yang menyakitkan tapi akan membuahkan kebahagiaan. Karena kalau kalian terlalu lama dengan orang-orang yang tidak tepat, pasti akan merugikan hidupmu, waktumu, pemikiranmu, dan juga jiwa kalian. Karena ketika kita sedih, pasti jiwa kita juga sering sakit kan, seperti itu. Walaupun prosesnya memang sangat menyakitkan, itu cara Tuhan untuk menjagamu. Percayalah, pasti ada yang terbaik dalam kehidupan kalian suatu saat nanti. Saya nggak bilang ada yang sempurna ya, ada yang terbaik, karena yang terbaik buat kita belum tentu yang sempurna, tapi seenggaknya itu akan bisa bertahan dengan kita, bisa membagi waktu, dan bisa berbagi segala hal seiring sejalan dengan kita, dan bisa berbagi kasih sayang yang tulus dengan kita. Seperti itu teman-teman, kita punya waktu yang berbeda, punya waktu yang memang istilahnya pastinya itu milik Tuhan yang terbaik ya. Itu aja teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.